Assalamualaikum warahmatullah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Hazrat Masih Maud alaihi salatu wassalam di dalam syarat beat yang ke-10, orang-orang yang mempunyai persaudaraan dan ikatan dengan beliau menyampaikan mereka pada standar itu merupakan satu keharusan yang tidak terdapat dalam persaudaraan dunia manapun. Kedudukan ini atau jadi sesudah beat kepada beliau, kenapa perlu kedudukan itu atau standar itu? Itu karena beliau pada zaman ini adalah merupakan pencinta sejati Rasulullah SAW yang sesuai dengan nubuatan Rasulullah SAW adalah membawa iman dari bintang suraya ke bumi. Di dalam ajaran Islam, jadi orang yang masuk ke dalam jemaat beliau dengan menjauhkan bid'ah dan ajaran Islam yang murni dan ajaran Islam yang jelas, beliau kemukakan di hadapan kita. Kedudukan Rasulullah SAW yang sejati beliau perkenalkan kepada kita, dan hamba dia pertemukan dengan Allah Subhanahu wa taala. Beliau bersabda di satu tempat bahwa kepada orang yang saya mengetahui dengan sejati bahwa tidak ada manusia tanpa mengikuti Rasulullah SAW tidak akan bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak pula dia mendapatkan ma'rifat yang sempurna. Jadi Rasulullah SAW dengan mengikuti beliau secara sempurna dan kecintaan fana kepada beliau, mencintai beliau secara fana, itu adalah merupakan satu faktor untuk menyampaikan manusia kepada Tuhan. Dan Allah Subhanahu wa taala, pencinta sejati Rasulullah SAW itu juga untuk sampai kepada beliau, dia ikut sertakan di dalamnya. Dan kecintaan kepada Rasulullah SAW dan kekuatan persaudaraan dengan Rasulullah itu dia nyatakan perlu. Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kecintaan kepada beliau yang mana telah mempertemukan yang akhirin dengan yang awalin. Berkenaan dengan perlakuan Tuhan itu,
ini di satu tempat Allah Subhanahu beliau bersabda bahwa manakala manusia dengan sejati mencintai Allah, maka Allah Subhanahu wa taala juga mencintainya. Maka baru di bumi ini untuk di dunia ini akan terjadi pengabulan baginya di dunia, dan di hati ribuan manusia kecintaan sejati akan dimasukkan di dalamnya. Dan terdapat semacam magnet diberikan kepadanya dan nur diberikan kepadanya yang senantiasa besertanya. Jadi inilah kedudukan yang pada zaman ini Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam telah dapatkan. Pada saat ini beliau alaihi wasallam orang yang cinta kepada beliau secara benar, sejati, dan fana kepada beliau, jadi orang yang mencintai beliau. Ada beberapa peristiwa yang kisah-kisahnya saya akan sampaikan. Al-Lahyar Sahib meriwayatkan bahwa bersama Huzur saya berjumpa beberapa kali, atau senantiasa saya berjumpa dengan Huzur, dan saya sangat gemar bahwa saya biasa memijit Huzur dengan tangan saya, dan saya mendengarkan kalimat-kalimat atau wahyu-wahyu dan malfuzat-malfuzat dari Huzur. Jadi apa yang Huzur sampaikan saya dengar, dan untuk keinginan itu saya hijrat ke Qadian, dan supaya saya terus mendengarkan kata-kata, dan saya mulai bekerja pertukangan, yaitu dan saya punya banyak uang yang untuk tinggal di sana, dan saya bawa ke di sana, dan saya tidak bawa. Maka beliau mengatakan satu kali saya mulai menjual manis kue, dan saya teriak bahwa ada kue segar. Maka Ummul Mukminin mendengarkan saya, dan beliau mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh orang tersebut, Huzur mengatakan bahwa orang-orang yang mencintai kita, dia datang kemari, dan untuk dia melewatkan hidupnya tentu dia akan melakukan sesuatu. Hazrat Ummul Mukminin mengatakan bahwa kenapa dia tidak jadi karena orang-orang yang pemborong pada saat itu biasanya dia mempunyai keledai. Huzur Ummul Mukminin mengatakan begitu. Kenapa dia tidak punya keledai? Huzur mengatakan dia tidak punya itu. Maka Ammajan mengatakan suruhlah dia untuk berburu di sana. Dia mengatakan bahwa dia bukan orang yang terpelajar. Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam bersabda bahwa dia hanya mengetahui pekerjaan pertukangan. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkatan pada pekerjaan. Maka saya katanya mendengar perbicaraan Huzur dengan Ummul Mukminin. Maka Huzur memanggil saya bahwa katanya beliau punya kayu, bahwa saya katanya punya kayu ini dan ini. Katanya perlu untuk kaki tempat tidur saya dibuatin. Maka saya apa yang Huzur miliki pada saat itu, beliau mengatakan bahwa kata saya kalau kayu ini tidak bagus, Huzur mengatakan bahwa untuk amanah itu dibuat, maka bahwa jadi tentu Tuhan tidak menciptakan itu sia-sia, apa yang ada buatlah itu. Jadi Huzur mengatakan bahwa jangan dibuat, bahkan buatlah itu apa yang ada. Jadi inilah ikatan yang ada di antara keduanya. Kemudian Hazrat Malik Khan Sahib meriwayatkan bahwa pada saat tahun 1902 Hazrat Sahib Zada Abdul Latif Sahid marhum radhiyallahu taala anhu bersama beliau saya datang ke Qadian. Saya tidak ingat ketika kami datang maka apakah pada saat itu beat atau hari yang kedua. Ya memang saya ingat bahwa sudah sholat, bahwa kami datang untuk ke muka Huzur untuk beat. Maka Hazrat Sahid marhum radhiyallahu taala anhu memegang tangan Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam, dan kami pun juga memegang tangan Masih Maud.
sesudah beat kurang lebih 2-3 hari saya beliau tinggal di Kadian. Maka Said marhum mengatakan pada saya bahwa saya melihat ru'ya bahwa raja di Afghanistan akan menyakiti beliau. Maka 2-3 hari maka saya kembali, bersama saya ada seorang mullah juga itu kembali. Syahid marhum senantiasa berkata bahwa inilah yakni peristiwa yang Syahid Zada Abdul Latif jelaskan. Ini merupakan kecintaan beliau. Beliau mengatakan senantiasa bahwa lebih dari saya tidak melihat orang yang sealim saya. Ini hanya merupakan karunia Allah Subhanahu wa taala. Yani Hazrat Sahib mengatakan bahwa saya tidak melihat orang yang lebih alim dari, kalau tidak saya akan cium kakinya. Maka beliau mengatakan ketika beliau datang, maka beliau beat di tangan Hazrat Masih Maud. Maka saya melihat dengan mata kepala saya sendiri bahwa Syahid marhum beliau mencium kaki Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam. Jadi apa yang beliau sabdakan memang beliau benarkan. Hazrat Maulwi Iskandar Ali Sahib menerangkan bahwa satu kali setelah sampai di Kadian, maka ada seorang datang ke situ. Dia Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam pergi untuk jalan-jalan, maka saya pun bersama beliau. Jadi sebelum dia tinggal secara permanen di situ, jadi satu di depan Bindi Bagar itu, di hadapannya itu ada, ketika jalan di tempat itu, di jalan itu beliau bersabda bahwa orang yang tidak bisa meninggalkan hal-hal yang kecil, yang yang dengan meninggalkannya tidak apa-apa, misalnya seperti rokok, maka orang yang seperti itu bagaimana dia bisa meninggalkan hal-hal yang besar yang dengan meninggalkan itu ibu bapak, saudara, teman yang itu menjadi marah. Misalnya perbedaan agama, yakni menerima Ahmadiyah, bagaimana dia bisa sabar untuk menerima Ahmadiyah. Jadi kalau tidak bisa meninggalkan perkara-perkara kecil, tidak bisa bersabar, maka beliau mengatakan bahwa saya biasa merokok pada saat itu, maka saya mengatakan saya akan meninggalkan rokok. Maka saya jadi inilah kecintaan yang memaksa dia untuk meninggalkan hookah atau rokok sehingga dia tidak lagi merokok. Hazrat Syukur Ali Sahib meriwayatkan bahwa saya menyatakan bahwa saya masih kecil, kurang lebih 12 tahun atau 13 tahun, saya tidak tahu agama sama sekali. Jadi ketika saya sekolah di Gudaspur, pada saat Maulwi Abdul Karim, dia itu penentang. Pada saat itu dia sedang disidang. Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam bersama sahabat beliau di arah utara high school. Beliau biasa pergi ke kolam itu dan saya meninggalkan beliau. Dan dengan melihat wajah beliau saya tidak karena saya kecil, saya tidak begitu jelas namanya. Saya heran bahwa jadi beliau seperti itu. Jadi sedemikian rupa orang yang mencintai di beliau, bahwa ada seorang yang memegang kipas dengan tangan kanannya dan terus menjalankan kipas itu. Dan saya heran, dia tidak berhenti menjalankan kipas itu, bahkan dengan keras dia seakan-akan listrik yang berjalan, kipas listrik yang berjalan yang terus memutar menjalankan kipasnya. Karena pada saat itu adalah musim panas. Jadi sekali, 2 kali, 3 kali, dan saya lihat orang itu apakah ini merupakan sihir, dan sepanjang hari dia menjalankannya dengan satu tangan. Dan dapat diketahui bahwa itu adalah pencinta sejati Hazrat Masih Maud alaihissalam. Hazrat Maulwi saya menjelaskan bahwa satu kali saya di tanah air saya pada waktu bulan puasa, saya ingin bahwa saya pergi ke Kadian, saya datang ke Kadian untuk puasa, dan pada saat itu saya baru-baru sebagai poli tentara waktu itu, saya itu satu ranking. Pada saat itu saya menghendaki bahwa
sebelum saya bekerja saya pergi kajian supaya saya bisa melihat wajah huzur dan kembali saya dapat beat di tangan huzur secara langsung, karena beat saya yang pertama itu pada tahun 1895 dan waktu beat itu adalah dengan perantaraan surat, dan saya ini merupakan kesempatan pertama saya pergi ke kajian. Oleh karena itu saya menghendaki bahwa saya dapat bisa berjumpa dengan huzur dengan cara bagaimanapun. Kalau saya nanti pergi untuk kerja, saya tidak bisa jumpa lagi dengan huzur. Oleh karena itu saya menghendaki bahwa pertama saya pergi ke kajian dan saya melihat huzur, dan sudah itu saya kembali lalu saya pergi ke pekerjaan saya. Maka di kajian setelah mengetahui itu saya pergi ke kajian dan saya melihat huzur, maka di hati saya terpikir bahwa kalau saya mendapatkan seluruh Kashmir maka saya tidak bisa pergi di luar kajian. Ini merupakan daya tarik beliau yang tidak bisa, yang menjadikan saya terpaksa untuk tidak pergi. Jadi dengan melihat wajah beliau, saya tidak mungkin bisa meninggalkan kajian dan semuanya menjadi saya lupa, dan terpikir dalam hati saya bahwa kalau di luar ada gaji ribuan sekalipun, apa yang akan terjadi? Tapi dengan perginya kamu keluar, kamu tidak wajah yang nurani ini, yang bercahaya ini, kamu tidak akan mendapatkan itu. Akhirnya saya meninggalkan untuk pergi ke tempat saya, dan sehingga wafat, dan jenazah engkau akan disolatkan dan kemudian engkau dan Tuhan pun akan rela, dan akhirnya beliau menginginkan untuk tinggal di kajian. Akhirnya merupakan satu keperluan beliau. Dan beliau meminta doa kepada huzur setiap hari dan mengirimkan kepada huzur untuk didoakan, dan selalu dalam hati saya bahwa jangan sampai huzur marah kepada saya, dan huzur merasakan bahwa setiap saat dia mengganggu. Tapi pikiran saya ini menjadi salah, karena satu kali huzur menjawab tulisan bahwa Tuhan itu melakukan satu hal yang sangat bagus, dan sehingga saya selalu mengingat Tuhan dan Tuhan selalu mengingat saya, dan saya senantiasa, dan karenanya saya senantiasa berdoa untuk Tuhan. Hazrat Muhammad Ismail Sahib, Bapak Walid Jamaluddin Sahib menerangkan bahwa sudah kurang lebih 20 tahun di Gudaspur saya pada waktu persidangan itu diperdengarkan, maka saya sampai ke kampung saya, maka huzur di sana. Pada saat musim panas, Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam duduk di satu kamar, maka bapak saya yakni Jamaluddin atau Imam Murskipwani atau Chaudhry Abdul Walid juga duduk, maka saya mulai mengipasi huzur. Maka huzur melihat saya dan bapak saya, mengisarahkan kepada bapak saya dan ketawa bahwa Mia Ismail pun juga mendapatkan ganjaran. Huzur kebiasaan gembira, dan dengan gembiranya huzur atas penghormatan saya sangat gembira. Hazrat Syekh Ali Sahib menjelaskan bahwa pada umumnya Hazrat Aqdas Masih Maud, dan ketika datang teman-teman dari luar dan ketika seorang meminta izin orang yang dari luar maka beliau berkali-kali dengan cepat-cepat menekankan kepada dia untuk datang lagi, dan beliau mengatakan tunggulah sebenarnya. Jadi orang-orang yang berpikir, maka huzur menyuruh mereka untuk tinggal lagi, dan beliau tidak menyuruh kepada setiap orang untuk tinggal lagi di situ. Jadi seolah-olah huzur Anwar, jadi beliau berpisah dengan teman-teman itu sangat tidak senang beliau. Jadi beliau menekankan untuk bersalaman, dan teman-teman senantiasa, para sahabat senantiasa bersalaman kalau pergi, dan mereka minta izin. Dan seberapa saya tahu bahwa tidak ada orang, sebagian sahabat pun bahwa kadang-kadang lama waktunya bagiannya untuk bersalaman, dan
dan dia naik di atas kereta dan beliau menjelaskan bahwa inilah peristiwa yang terjadi, kami lama berjalan dan tidak mendapatkan pedati pada saat itu, dan mungkin jam 6 sampai di Betala, dan dia berpikir bahwa sangat diketahui bahwa waktu sangat sedikit dan beliau cepat sehingga kadang-kadang berlari-lari juga. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberi kekuatan dan saya dapat diketahui bahwa belum sampai di Betala dan tidak lama kemudian, dan jadi ini merupakan perhatian daripada Hazrat Masih Maud alaihi salatu wassalam. Hazrat Master Nazir Hussain Sahib, Bapak Walab Hakim Marham Isa. Jadi kebiasaan saya adalah bahwa kapan saja memperoleh kesempatan duduk di hadapan Hazrat Masih, saya mendengarkan ceramah beliau dan saya megang pensil, dan ketika melihat bahwa ada uzur yang mengatakan sesuatu yang menurut saya layak diamalkan dan perlu, maka saya menulisnya. Dan Hazrat Allah Deta Sahid, anak dari bapak daripada pada tahun 1902 bersama pelayannya datang untuk kekadian. Satu kali ketika hadir di hadapan Hazrat Khalifatul Masih awal, dan ketika saya hadir, maka ada dua teman Sikh dan seorang Muslim Islam, bahwa beliau tahu dengan keadaannya itu, maka huzur. Jadi beliau bersabda bahwa Hazrat Khalifatul Masih awal mengatakan kepada Hazrat bahwa saya tidak memiliki diri saya ada punya majikan, tanyalah dia. Maka pada waktu Zohor di Masjid Mubarak, para pelayan itu jadi di hadapan Hazrat Khalifatul Masih awal mengatakan bahwa tidak ada keraguan bahwa jika Maulwi Sahib dimasukkan di dalam api tidak akan ingkar, kita tenggelamkan di air dia tidak akan ingkar, tapi dengan wujud beliau ribuan manusia dapat berkat dari itu. Untuk dunia tidak bisa. Jadi kalau diperlu kehidupan, maka tinggallah di sini. Karena di sini orang-orang miskin memperoleh faedah, dan pada hari itu Khalifatul Masih awal apa yang beliau katakan jadi kalau dimasukkan di air atau dimasukkan di api itu pun tidak akan dia menolak. Jadi berkenaan dengan bahwa Khalifatul Masih awal memberikan dars Al-Quran. Jadi sesudah salat asar dars Al-Quran beliau mengatakan bahwa hari ini sedemikian saya gembira bahwa saya tidak bisa bicara, sehingga ada majikan saya setiap saat berpikir bahwa supaya dia bergembira dengan saya sangat gembira sekali hari ini bahwa berkenaan dengan saya, dia berpikir bahwa kalau saya masukkan di dalam api maka dia tidak akan ingkar, saya akan tenggelamkan di air dia akan tidak akan ingkar. Hazrat Maulwi Hakim Nur mengatakan saya sangat senang sekali mendengar itu. Hazrat menjelaskan bahwa dia adalah retire maskul. स्कूल में नायब मुदर्रिस थे, मुझसे बयान किया कि एक दफ़ा कादियान में मैं गया हुआ था तो मस्जिद मुबारक में हुजूर अलैहिस्सलाम अहबाब में तशरीफ beliau dan Hazrat Maulwi Nuruddin Sahib juga berada pada saat itu. Huzur mengisyarahkan kepadanya bahwa kepada Hazrat Khalifatul Masih awal bahwa orang ini adalah pencinta sejati saya. Sudah itu ketika datang di luar masjid, maka di perempatan itu dia mengatakan bahwa orang yang
pencinta. Jadi apa yang dia inginkan kalau yang dia cintai itu mengatakan begitu. Hazrat Master Maula Bakh Sahib mengatakan bahwa satu kali saya datang ke Qadian pada waktu libur, itu 3 hari lagi, maka saya minta izin kepada Huzur, dan ketika sampai di berjalan di arah Batala, maka hati saya tidak ingin untuk meneruskan, maka saya duduk di sawah dan saya menangis. Saya menangis berkali-kali dan lalu saya kembali. Jadi saya tidak ingin kembali pergi dari Qadian. Ada satu kegelisahan. Walhasil saya duduk di situ dan saya kembali lagi ke Qadian. Dan ketika selesai habis musim panas, inilah kecintaan beliau. Hazrat Mujibur Rahman saya menjelaskan bahwa jadi saya bersama bapak saya pergi ke Qadian. Jadi pada tahun 1899 datang ke Qadian, maka ketika dari Batala datang dengan pedati, ketika sampai di ruang tamu, maka bapak saya loncat dari pedati dan dia mengeluarkan barang-barang, dan saya berdiri bahwa bapak kenapa dia lari seperti itu. Maka tidak lama Hafiz Hamid Said dia bertanya kepada saya bahwa semua sarana barang-barang adalah melalui Habibur Rahman Said. Iya, saya katakan iya. Saya katakan beliau itu dibawa ke tempat ruang tamu, maka bapak saya kembali pada hari berikutnya pada waktu subuh sesudah sholat fajar, bapak saya bersama saya, beliau membawa saya ke rumah Hazrat Masih Maud. Sampai di pintu, Hazrat Masih Maud membuka pintu sendiri dan kami masuk di kamar yang di dekat Baitul Fikir. Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam itu ada meja dan di sana banyak kitab-kitab, dan kami duduk di carpai yang di dekat beliau. Bapak saya lama bicara dengan Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam. Sudah itu bapak saya mengatakan bahwa saya bawa Mujibur Rahman untuk beat, bahwa dia sudah beat, atau bapak sudah, atau bersama anaknya juga mungkin ikut serta dalamnya. Oleh karena dia itu sudah beat. Bapak saya mengatakan bahwa saya menginginkan supaya dia beat, supaya dia ikut serta dalam doa. Maka beliau mengatakan bahwa malam ini kita akan beat. Jadi sudah salat maghrib, saya dan banyak teman-teman yang lainnya itu beat. Maka saya pikir bahwa bapak saya yang sudah beat, dia timbul perasaan bahwa saya baru merasakan bahwa bapak saya di saat saya sampai di situ, beliau turun dari pedati dengan begitu sangat hormat. Inilah kecintaan yang membuat beliau gelisah, dan sehingga beliau hadir di hadapan Masih Maud alaihissalatu wassalam. Kebiasaan bapak adalah begitu sampai di Qadian lalu berjumpa dengan Masih Maud, dan beliau selalu berjumpa dengan Masih Maud di saat sepi. Dan Hazrat Musa Sahib menjelaskan bahwa satu kali anak saya Abdul Majid Sahib yang umurnya kurang lebih 4 tahun, dia memaksa bahwa dia ingin memeluk Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam, supaya dia pada waktu maghrib sampai, dan dia memaksa kami malam dan membawa kami sampai ke Qadian. Dan begitu sampai di Qadian, dia mengirim kepada Masih Maud bahwa Abdul Majid ingin berjumpa dengan Huzur, dan dia ingin memeluk Huzur, atau dia ingin beliau pada waktu itu 4 tahun. Maka Huzur keluar dan Abdul Majid memeluk kaki beliau dan berjumpa dengan Huzur, dan dia mengatakan bahwa ini anak 4 tahun. Dia mengatakan, katanya dia itu sudah puas. Hazrat Mia Abdul Ghaffar Sahib menjelaskan bahwa satu kali disebutkan bahwa Huzur turun dari tangga dan
beliau berdiri di perapatan Ahmadiyah. Saya ingat bahwa Huzur dengan tongkatnya berdiri, dan pada waktu itu saya berdiri di kliniknya Huzur pertama, dan anak itu mengatakan, Bapak Hazrat Sahib datang. Bapaknya mengatakan, jangan gede suaranya kamu, nanti orang-orang pada berlari mengerubuti Huzur. Inilah kecintaan mereka, bahwa di antara mereka itu, di antara Masih Maud alaihissalatu wassalam, jangan ada orang banyak datang sehingga kita tidak bisa sampai kepada Huzur. Dan maka beliau mengatakan, kami berdiri dan bersalaman dengan Huzur. Huzur mengatakan kepada bapak saya, tahukanlah tentang orang yang dari Amritsar. Huzur mengatakan bahwa orang-orang berbicara lain. Ketika saya berbicara sebagai orang miskin, maka orang itu akan berbicara dan ucapan saya itu akan hilang. Hazrat Masih Maud bersabda bahwa kini giliran kamu untuk berbicara, tidak ada yang lain yang punya giliran. Maka ketika Mullah Darul Anwar itu pergi berjalan-jalan, maka yaitu ketika beliau sampai Huzur di situ, maka mertua Hazrat Haji Kamaluddin Rajbuddin katanya, diamlah, kamilah yang akan berbicara. Huzur alaihissalatu wassalam bersabda bahwa hari ini Mia Gulam Rasul yang akan bicara, tidak ada yang lain. Dan beliau berbicara mengenai para mullah, dan saya ingat bahwa bapak saya memperdengarkan bahwa saya berbicara mengenai mullah di Amritsar, bahwa kamu tinggalkanlah Mirza, kami akan mengumpulkan uang untuk kamu. Namun saya katakan kepadanya bahwa bahwa saudagar ini menyimpan perempuan, namun dia tidak bisa meninggalkan perempuan. Kenapa saya bisa meninggalkan Nabi Allah? Yani orang dunia demi untuk kesenangannya dia menghancurkan dunianya dan akhiratnya. Dia mendapat nama buruk juga. Saya demi untuk kecintaan kepada Tuhan dan akibat daripada hubungan dengan seorang Nabi Allah, bagaimana saya bisa meninggalkannya? Dan dunia saya pun menjadi bagus dan akhirat saya pun juga menjadi bagus. Dan Hazrat Syekh Zainul Abidin Sahib menerangkan bahwa satu kali saudara saya Meher Ali Sahib, dia belajar di kelas sampai 6 bulan, dia terus muntah, dan kami tidak ada harapan, dan kami bawa ke Kadian. Hazrat Sahib mendapat wahyu bahwa saya akan mensolatkan anak itu, dan berkenaan dengan itu beliau berpikir untuk orang lain itu, dan kurang lebih 1,5 bulan diobati dan hampir sembuh. Namun Huzur masih mau mendapat wahyu bahwa anak ini tidak akan selamat. Maka dia mengatakan, bawalah anak ini ke rumah, anak ini tidak akan selamat. Jadi kalau dia ini meninggal, maka keluarganya akan susah. Maka beliau dibawa, karena beliau mengatakan bahwa saya tidak akan sama-sama akan kembali. Jadi dia itu anak yang, karena dia ketika akan mati, akan wafat di sini, dan saya akan berkhidmat kepada Masih Maud, dan kalau tidak, maka kami membawanya kepada, jadi biarkanlah di sinilah dia akan wafat. Namun dia akan wafat dalam keadaan jalan-jalan. Jadi dia tidak akan wafat dengan terlentang. Di saat dia wafat, dia pergi ke pasar, maka dia minum susu, dan dia datang ke rumah, dan dia mengatakan kepada ibu bahwa ibu, dia katanya, bapaknya mengatakan sudah malam. Maksudnya adalah bahwa, maksudnya itu bukan itu, bahwa dia telah mendapat berita. Ibunya mendirikan dia, namun di saat itu dia meninggal. Hazrat Masih Maud mensolatkan jenazahnya dan dia dimakamkan, dan sedemikian rupa dia memanjangkan salat jenazah sehingga kami menangis. Hazrat Mia Abdul Razak Sahib menerangkan bahwa saya ingin mendengar sidang Huzur, maka saya pergi, jadi sidang Jahlam,
Jadi sebelum datang kereta api kami sampai di stasiun, saya lihat di stasiun kereta api polisi di mana-mana, jarak-jarak 2-3 meter, namun polisi tidak memberikan. Pada saat kereta api datang sedemikian rupa banyak orang semua dan ketika Hazrat Masih Maud turun dari kereta, maka di luar orang-orang Ahmadi membuat maka Saudi Mullah Bakhsh itu seorang Ahmadi yang masuk di Sialkot dan sampai di kereta, dan Hazrat Masih Maud alaihissalam sampai, dan begitu juga Abdul Sahib dan Maulwi Ahsan Sahib, dan mereka masuk di kereta yang tertutup. Dan ketika berjalan, dan pada waktu itu dengan sangat menyediakan sarana dan dia membawa. Pada saat itu hati kami sangat sedih. Jadi mudah-mudahan huzur sampai dengan selamat. Dan pada satu Maulwi Burhanuddin yang berjalan di depan, dia mengatakan dengan semangat bahwa saya ingat sehingga Masih Maud alaihissalam sampai ke rumah itu. Hazrat Mia Wazir Ahmad Hanun Sahib menerangkan bahwa di hari mana saya datang, maka ada seorang bersama saya juga yang datang di sini. Dia begitu datang dia sakit, dan saya keadaan saya memakan sesuatu, tapi namun ketika datang saya makan roti dan saya kembali ke Amritsar, maka kondisi saya pun seperti itu. Dan ketika saya berziarah kepada huzur, maka ketika itu saya wudu, dan huzur datang ke dalam, dan begitu saya melihat wajah huzur, maka saya heran, dan saya melihat wujud yang sejati. Maka saya dalam keadaan saya berdiri di dekat Masih Maud dan saya sholat di Masjid Aqsa. Maka pada saat itu perhatian Hazrat Masih Maud, maka saya menangis bahwa saya melihat huzur, maka sedemikian rupa keadaannya sehingga saya sangat menangis dengan keras. Dan di awal sholat, di akhirnya pun juga di dalam mazhab para sufi ini dikatakan mandi. Dan ketika saya berjumpa dengan huzur bersabda bahwa bagaimana keadaannya, saya katakan bahwa saya kini sudah baik. Pada saat ketika datang ke Kadian, maka jadi ketika datang yang pertama kali, maka datang roti dan acar, saya makan itu, dan jadi tamu-tamu pun juga tinggal di situ. Hazrat Dr. Ghulam Ghaus Sahib menerangkan bahwa Mir Mahdi Hussein Sahib mengatakan bahwa satu kali saya menyuruh saya untuk mencari es di Amritsar, dan ketika saya mengeluarkan kepala saya, topi saya yang mulammal, jadi ketika kembali dari Amritsar, maka Mir Amir Nawab Sahib bahwa apakah ada orang yang mukul kamu? Kenapa kepala kamu? Bahwa topi saya itu terbang di jalan. Maka saya menyebutnya maka Masih Maud mengatakan, ya kami akan memberikan topi. Maka saya tidak minta, tapi ada membeli topi dua ana, peci 2 ana. Maka 6 bulan kemudian Hazrat Masih Maud memberikan peci dan selimut, dan memberikan kepada saya peci dan selimut. Jadi ada semacam kulit yang dari bulunya itu dibuat selimut yang bagus. Maka itu baju tebalnya pun diberikan kepada saya, dan saya memakai baju tebal itu dan peci itu saya pakai di kepala, dan sepatu saya berikan kepada bapak saya. Di jalan saya, seorang Dipti Jendejer mengatakan, jadi apa yang di kepala tuan itu peci itu sudah kotor,
saya berikan kepada Tuhan yang baru. Katanya peci yang seperti ini tidak ada di langit dan di bumi. Saya katakan ini adalah dia pernah 2 tahun di kepalanya Al-Masih. Jadi dia merupakan fitrat yang baru dan dia menjadi murid Huzur. Hazrat Maulwi Aziz Sahib menerangkan bahwa seberapa saya berjumpa dengan Hazrat Masih Maud alaihi salatu wasallam kurang lebih 60 kali, 70 kali begitu datang saya sebiasa membuka kepala peci saya dan Huzur memegang kepala saya dan saya tidak meninggalkan Huzur, tidak pernah menarik tangan beliau sebagai dampaknya umur saya 80 tahun dan saya tidak pernah sakit dan saya tidak ada luka sedikit. Walid Masita Sahib mengatakan bahwa Hazrat Masih Maud alaihi salatu wassalam ketika sholat di Masjid Mubarak selesai, maka kami sangat gembira karena kami mengetahui bahwa pengetahuan dengan menjelaskan tentang makrifat Allah dan noda-noda hati kami menjadi jauh dan dari mulut yang suci itu kami biasa melihat itu dengan senang hati bahwa dengan wajah beliau apa yang beliau jelaskan itu kami mendengarkan dengan senang hati. Inilah kondisi para pencinta sejati beliau dan kami tidak pernah capek mendengarkan kata-kata beliau dan Masih Maud pun juga tidak pernah capek mendengar kata-kata para sahabat beliau dan beliau tidak pernah saya lihat berbicara dengan berbisik-bisik. Badruddin Sahib, Presiden Jemaat Ahmadiyah Karachi, Hazrat Sirajuddin Bibi dari Afgan yang jadi merupakan dari salah satu murid Hazrat Sahib Sada Abdul Latif Sahib. Dia menjelaskan riwayatnya bahwa satu kali ada seorang, jadi di antara anak-anak yang kecil pun juga terlahir kecintaan yang luar biasa kepada Masih Maud. Satu kali disebutkan bahwa Hazrat Masih Maud alaihi salatu wasallam berjalan di satu jalan yang di bawah pohon mangga yang jadi banyak dan ada sesuatu yang ditinggalkan dengan jadi Mirza Sultan Ahmad di saat itu dekat pintu. Saya pun juga di belakang Huzur berjalan itu ke kebun dan berjalan-jalan di kebun. Saya pun juga berjalan di belakang Huzur dan di mana langkah kami maka saya pun seperti itu melangkah seperti Huzur dan saya mengetahui bahwa dalam melakukan itu dapat didapatkan keberkatan. Jadi saya dengan melihat Hazrat Masih mau melihat saya dan beliau berjalan. Hazrat Mia Zahuruddin Sahib radhiyallahu taala anhu menerangkan bahwa kami pun juga jadi pergi ke Kadian untuk jalsah. Jadi kami pun juga jadi kami kembali setelah jalsah dari Kadian kurang lebih 3-4 bulan kami mendapat berita bahwa Hazrat Masih Maud alaihi salatu wasallam wafat di Lahore. Maka mertua saya ketika mendengar suara itu dia seperti orang gila dan kami sampai di Bagunur. Jadi Kazi Nur mengatakan bahwa tanyakan di Lahore apakah benar bahwa Hazrat Masih Maud alaihi salatu wasallam sudah wafat. Maka dengan melihat keadaan saya, kami banyak orang-orang Gair Ahmadi yang mentertawakan apa yang di dalam hatinya dia mengatakan kata-kata yang kotor dan mereka terus mencerca kami di belakang kami dan mereka jadi untuk peristiwa ini bagi orang-orang Ahmadi adalah yang meningkatkan keimanan beliau. Jadi
pengganti Hazrat Masih Maud alaihissalam Nuruddin dipilih, maka kami mengirim beat kami. Dan ketika sudah Hazrat Masih Maud alaihissalam pertama, di mana Hazrat Masih Maud alaihissalam kami lihat berdiri, melihat itu kosong, kami tidak bisa menahan jiwa kami dan kami selalu menangis. Dan pada di sana Mirza Yaqub Beg, saya Haji Kamal Maulwi Sadruddin, Maulwi Muhammad Ali Sahib itu nampak di muka, dan semua pandangan semuanya tertuju kepadanya, yakni kepada memang tidak ada nampak yang cocok, dan inilah orang-orang itu yang sedang menunggu. Dan pertama Hazrat Mirza Mahmud Ahmad Sahib berceramah, jadi Hazrat Khalifatul Masih Tsani pada waktu zaman Khalifatul Masih awal, Hazrat Khalifatul Masih Tsani yang ceramah. Pada saat ceramah beliau menjelaskan bahwa akibat daripada Fir'aun, jadi air mata yang keluar dari air mata orang-orang Bani Israel satu hari itu menenggelamkan Fir'aun. Jadi air mata yang keluar di saat kesedihan itu akan menjadi sesuatu yang sangat khususnya jemaat di Pakistan, hendaknya inilah saat untuk mengeluarkan air mata. Jadi air mata yang keluar dari Bani Israel pada satu hari itu menjadi sungai yang menenggelamkan Fir'aun. Ketika ceramah beliau ini selesai, maka Hazrat Amirul Mukminin Khalifatul Masih awal radhiyallahu taala anhu sebelum memulai ceramah beliau mengatakan bahwa Mia Mahmud Ahmad Sahib berceramah yang saya pun juga tidak terpikir topik yang seperti itu, hendaknya untuk kekuatan kedua supaya khilafat itu senantiasa berjalan. Maka pada saat itu berdoa, dan beliau juga berkata bahwa berdoalah supaya Mia Sahib itu diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hazrat Syekh Muhammad Ismail mengatakan bahwa ketika saya pergi ke Masjid Mubarak salat, maka kecintaan, kelezatan itu lahir dalam diri, dan hati dengan kecintaan kepada Allah menjadi penuh. Dan ketika teman-teman saya jauh dari melihat nur itu, maka saya menjadi gelisah, dan saya teringat akan pergaulan itu, maka saya menjadi menangis. Allah bahwa dengan melihat nur itu semua kesedihan itu menjadi hilang, dan dengan melihat wajah Masih Maud alaihissalatu wassalam dan yang tidak didapatkan di mana-mana, dan nampak bahwa kami berada di sorga, dan dengan melihat beliau mata kami menjadi menangis. Dan itu merupakan ruh yang suci. Kami sebagai manusia 5 waktu kami salat dengan benar, sehingga dengan salat kami menyiapkan salat yang berikutnya supaya kami dapat duduk di sampingnya. Kami para pemuda, inilah yang terjadi bahwa Hazrat Masih Maud, jadi supaya kami mendapat tempat di dekat Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam, dan kami bisa salat di samping beliau. Dan kemudian betapa berberkatnya wujud itu, yang dengan kecintaan dan pergaulannya itu tidak menjadikan kami tidak menginginkan yang lain, dan telah menjauhkan kami dari mencintai yang lain, dan memperlihatkan kami istana kekasih kami, yakni Allah Subhanahu. Mudah-mudahan Allah memberitahu taufik kepada kita untuk memenuhi tuntutan beat dan persaudaraan dan hubungan kecintaan itu sekuat-kuatnya kita diberikan taufik untuk memperteguh kecintaan. Dan akibat daripada ikatan yang Hazrat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan sambil mengikuti Rasulullah secara sempurna, kita dapat meraih kecintaan Allah Subhanahu wa taala secara sempurna. Pada saat ini sesudah salat Jumat ada 2 jenazah gaib yang akan saya salatkan. Dia ada seorang, duanya adalah 2 wanita dari Kadian.
Jenazah pertama adalah Mukarram Sayyidah Begum Sehat, keluarga dari Muhammadin Darwis marhum, yang pada 4 Mei beliau wafat dalam umur 85 tahun. Beliau adalah sahabat Hazrat, anak daripada Fatahdin, sahabat Masih Maud, dan dari keluarga Masih Maud Amma Aisyah, yang beliau dan terkenal dari kalangan jadi Amma Jan telah menjadikannya sebagai anak angkat. Beliau ini adalah beliau mempunyai ikatan yang kuat dengan istri Hazrat mantan Amir Qadian, dan beliau dengan senang hati dan marhumah pada mendapat taufik untuk berwasiat 6 tahun beliau sebagai Sadr Lajnah Ima'illah India, mempunyai 4 anak, dan beliau anak sebagai mubalik, dan dalam anaknya yang kedua Amiruddin juga wakaf zindagi, dan begitu juga anaknya Basiruddin bekerja sebagai sadar umumi, dan begitu Nasiruddin juga adalah anaknya beliau, dia bekerja di situ. Dan di antara mantu-mantunya dia Amir dari Bagalpur dan Amur Amah dan mantunya marhumah. Beliau setiap hari membaca tilawat, dan dalam saum dan solatnya sangat teratur. Dan dengan istri daripada Mirza Wasim Ahmad, beliau selalu mengadakan kunjungan. Dan karena anaknya Wasim yang kecil mengatakan bahwa beliau melewati hidupnya dengan sangat sederhana, dan suami beliau adalah retire, pensiunan, dan dia mendapatkan uang. Ketika mendapatkan uang dari Providen, maka dia membuat hiasan. Dan pada saat itu Hazrat Khalifatul Masih Rabi menganjurkan untuk pembangunan pusat, maka beliau memberikannya untuk pembangunan itu. Dan Sahibzada Mirza Wasim Ahmad, jadi saya tidak akan menggunakan apa gunanya saya menggunakan emas. Jadi apa yang disediakan candinya, dan jadi ketika dia datang dari istri saya, dia mengatakan kepada pengurus bahwa dan dia membayarnya lalu dia kembalikan. Jadi sudah beberapa minggu kemudian dia menganjurkan, kemudian memberikan itu lagi, dan walhasil jadi sepanjang umur saya tidak akan menggunakan perhiasan, dan dia berikan di jalan Allah. Yang kedua, jenazah Mukarna Sahibah, istri daripada Muhammad Khan Sahib dari India, pada tanggal 9 Mei. Jadi istrinya menerima Ahmadiyat dan sangat muhlis, dan kendati perlawanan, keduanya tetap teguh di dalam jemaat dan teratur dalam sholat, rendah hati, melewatkan hidupnya dalam keadaan sering, dan ada
lebih dari 11 orang anak-anak yatim piatu yang beliau jaga, awasi, dan yang beliau santuni, dan beliau wakaf zindang anaknya pun juga Nazar Umur Amma di Kadian, dan anak yang kedua Kalim Han Saib sebagai mubalik, begitu Wasim Han Saib juga, semuanya wakaf zindagi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meninggikan derajat beliau dan keturunan beliau pun juga dapat berjalan mengikuti langkah-langkah beliau dan dapat menjalankan tugas-tugasnya dengan keikhlasan. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.